Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu perenungan kita akan renungkan tentang cukupkah hanya tekun membaca firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ayat firman Tuhan tidak hanya untuk kita baca dan kita hafalkan, bukan? Karena firman itu sendiri adalah isi hatinya Allah. Firman adalah panduan yang Allah berikan kepada kita manusia agar dapat menjalani hidup dan menghadapi setiap masalah kehidupan melalui cara Tuhan. Jadi tidak cukup tentunya ya Bapak Ibu Saudara hanya tekun membaca firman Tuhan. Tapi kita juga perlu untuk selalu merenungkan dan mempraktekannya. Pertanyaannya, mengapa semuanya itu perlu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, supaya kita dapat menjadi terang dunia. Melalui firman yang bisa kita pelajari banyak hal lewat pengalaman tokoh-tokoh Alkitab. Ada tokoh yang lurus dan taat, misalnya Yusuf dan Daniel. Ada tokoh yang licik tapi tekun, contohnya Yakub. Ada pula tokoh yang tidak taat, yaitu Yunus. Atau mengalami pertobatan besar seperti Rasul Paulus. Allah tidak membuat para tokoh ini hanya dikenal karena hal-hal yang baik-baiknya saja. Allah membiarkan segala yang baik maupun buruk tercantum di dalam firman-Nya supaya kita tahu kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, dengan membaca firman Tuhan kita tahu mana yang benar dan tidak benar menurut standar Allah. Firman ibarat pelita yang menerangi kehidupan kita. Kalau kita hidup seturut firman-Nya, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terambil dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena kita menjadi terang dunia, supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu selain membaca, menghafal, merenungkan, tapi juga mempraktikkan firman Tuhan agar kita semakin serupa dengan Kristus. Sebagai murid Kristus Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita tentu konsisten, bukan? Dalam saat teduh. Ada yang mungkin rutin melakukannya selama bertahun-tahun. Mungkin ada juga yang baru beberapa bulan terakhir ini. Atau mungkin juga baru belakangan ini. Bapak Ibu Saudara, entah sudah lama atau masih baru, cobalah Bapak Ibu Saudara renungkan pertanyaan ini. Sudahkah saya mempraktekkan firman Tuhan yang saya baca? Yakobus 2 ayat 14 mengatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Firman Tuhan bukanlah sekedar bacaan rutin, melainkan makanan rohani yang menjadikan karakter dan perbuatan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dengan membaca firman tanpa mempraktekkan isinya, kita sama saja dengan kaum Farisi dan ahli Taurat yang munafik. Namun, dengan melaksanakan firman Tuhan menjadi tanda bahwa kita ini adalah murid Kristus yang sejati. Karakter-karakter Kristus apa saja yang sudah Bapak Ibu Saudara miliki saat ini? Perbuatan-perbuatan Kristus apa saja yang Bapak Ibu Saudara lakukan setiap hari? Kalau dari tahun ke tahun hidup rohani kita tidak bertumbuh, padahal setiap hari kita melakukan saat teduh, baca Alkitab, maka kita perlu mengecek kehidupan kerohanian kita. Jangan-jangan kita belum melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dengan merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan membawa kita kepada orang lain untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Matius 4 ayat 23 mengatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dahulu Yesus memberitakan Injil dengan berjalan kaki ke tempat-tempat jauh. Kondisi jalan saat itu belum sebaik sekarang. Belum ada telepon, belum apalagi mobil atau motor. Sekarang kita hidup di zaman yang jauh lebih nyaman.
ada kendaraan, media sosial, dan internet. Jadi Bapak Ibu Saudara, gunakanlah semua sarana itu untuk memberitakan Injil. Terutama kepada mereka, orang-orang yang belum mengenal Allah. Kepada mereka yang berbeban berat, kepada mereka yang sakit, kepada mereka juga yang putus asa. Agar apa? Agar mereka diselamatkan saat percaya dan berkomitmen mengikuti Yesus. Markus 16 ayat 15 berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siap atau tidak siap, diterima atau ditolak, dikasihi atau dibenci, kita harus memberitakan Injil. Kalau kita serius mengasihi Tuhan. Jangan kita egois, kita sudah merasakan berbagai perubahan positif melalui firman, maka ajaklah orang lain untuk mengenal Kristus, agar hidup mereka juga diubahkan. Firman Tuhan menyentuh hidup berbagai macam orang secara luar biasa dari generasi ke generasi. Banyak orang sudah membuktikan, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana hidup kita berubah lebih baik ketika kita mau tunduk dan melakukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi murid Kristus yang hidupnya menjadi terang dunia, selalu merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan, serta giat memberitakan kepada semakin banyak orang. Amin.